Assalamualaikum kawan-kawan, semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Ruang Demokrasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang cara bernegosiasi atau cara menjadi negosiator yang handal. Bila kita melihat ke dalam KBBI, kita akan menemukan bahwa kata negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dengan pihak lain. Akan tetapi, pada masa sekarang ini, banyak orang yang menginterpretasikan negosiasi sebagai suatu kemampuan atau skill untuk memujuk orang lain supaya orang lain tersebut berkenan untuk menerima cara pandang kita. Oleh karena itu, bila mana seseorang dikatakan sebagai negosiator yang handal atau baik, hal tersebut umumnya berarti orang tersebut mendapat kesepakatan yang terbaik dari sebuah perundingan. Ada beberapa pengertian tentang makna dari negosiasi. Yang pertama, menurut Goldwasser tahun 1993, bahwa negosiasi adalah proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, mengandung seni dan penuh rahasia, untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak. Kedua, menurut Visser dan Yuri pada tahun 1991, yang berpendapat bahwa komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa keterlibatan pihak ketiga atau penengah. Baik pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan atau mediator, atau pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan dalam kurung adjudikator. Sedangkan yang terakhir menurut Friedrich Naumann Stiftung, negosiasi adalah suatu proses di mana sedikitnya dua orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu. Agar hal itu tercapai, kedua pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan, namun itu baru permulaan. Kedua pihak harus tetap bekerja sama dalam pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati. Prinsip-prinsip negosiasi. Yang pertama, pemecahan masalah versus tawar-menawar atau win-win versus win-loss. Tujuan akhir dari suatu negosiasi adalah kepuasan bersama bagi kedua belah pihak yang bernegosiasi atau saling menang-menang, dan bukan salah satu menang dan lainnya merasa kalah, sehingga hasil akhir dari suatu proses adalah kedua belah pihak puas atau kedua belah pihak sama-sama tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena prinsip dasarnya adalah membuat kita menang atau pihak lain menang, maka usaha yang harus dilakukan adalah mencoba sedapat mungkin agar mitra kita merasa senang dengan kesepakatan akhir. Dengan menggunakan prinsip ini, maka istilah mitra negosiasi akan lebih baik digunakan sebagai pengganti lawan negosiasi. Yang kedua, bekerja sama atau kooperatif versus kooperatif bargaining. Sebagian besar dari negosiasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis adalah negosiasi yang bersifat kompetitif. Dalam kurung ada untungnya. Misalnya negosiasi dalam hal harga. Penjual memberikan harga tinggi di atas kemampuan pembeli. Kemudian pembeli memberikan penawaran harga di bawah harga jual minimal dari penjual dan seterusnya. Kemudian terakhir, menjaga hubungan baik. Hal tersebut sangat penting karena kita tidak tahu tentang apa yang akan terjadi di waktu mendatang. Ada sebuah kemungkinan bahwa kita akan berurusan dengan orang atau pihak yang sama dalam sebuah kesepakatan lain di waktu yang lain. Prinsip-prinsip teknik bernegosiasi. Buatlah lawan yang berkomitmen terlebih dahulu. Mengapa kita harus membuat lawan untuk berkomitmen terlebih dahulu pada sebuah posisi? Alasannya karena mungkin penawaran pertama mereka akan jauh lebih baik daripada yang kita duga. Selain itu, penawaran tersebut juga memberikan kita informasi mengenai mereka sebelum kita mengatakan sesuatu kepada mereka. Selanjutnya, bacalah kontrak setiap waktu. Ketika bernegosiasi, membaca ulang kontrak setiap waktu adalah hal yang tidak boleh kita lupakan. Misalnya, ketika kita menolak menandatangani sebuah perjanjian yang tertera dalam kontrak, dan pihak lawan pun setuju untuk mengubah perjanjian tersebut dan berkata bahwa mereka akan mengirimkan kontrak yang sudah direvisi untuk ditandatangani. Ketika kontrak tersebut sampai ke meja kita sedang sibuk. Kita hanya memeriksa secara sekilas apakah sudah direvisi dan kemudian mencari halaman belakang untuk ditandatangani. Yang dikhawatirkan adalah terjadi penyelesaian di akhir. Misal, ternyata lawan telah mengubah bagian yang lain juga yang seharusnya tidak diubah. Lanjutnya, orang percaya dengan hitam di atas putih. Bukti hitam di atas putih adalah media yang sangat penting dalam sebuah proses perjanjian atau apapun yang bersifat kerjasama dengan orang lain. Begitu juga dalam proses negosiasi. Hitam di atas putih mempunyai pengaruh atau kekuatan terhadap kepercayaan orang. Mereka tidak akan percaya jika hanya mendengar saja. Mungkin bisa dikatakan hitam di atas putih adalah sebuah bukti formal yang mempunyai kekuatan lebih. Yang terakhir, konsentrasi pada pokok permasalahan. Seorang negosiator yang baik selalu fokus pada pokok permasalahan. Ia tidak mudah teralihkan perhatian oleh tindakan-tindakan lawan. Ketika kita melakukan negosiasi, benda yang harus kita mainkan adalah gerakan konsesi tujuan yang sedang berundingkan di atas meja. Dan hal itulah yang mempengaruhi hasil dari sebuah negosiasi. Hal yang penting ketika kita ingin menjadi negosiator. Adapun kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang negosiator adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berhubungan dengan keadaan fisik. Di antaranya, kecerdasan, berpenampilan fresh, memiliki rasa humor, pengertian, perhatian, pandai bergaul, memiliki toleransi kepada orang lain,
dapat menerima rangsangan dari luar. Kemudian, kemampuan yang berhubungan dengan sikap atau karakter atau kepribadian, bersikap jujur, inisiatif dan kreatif, konsekuen dalam perbuatan. Kemudian aspek dan sifat yang berhubungan dengan kesuksesan, bersedia mengambil resiko yang ada, memilih fokus dan aspirasi yang tinggi, memiliki kemampuan detektif dan menjadi pendengar yang baik, sabar dan fleksibel, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, memiliki kesadaran negosiasi. Kemudian berhubungan dengan pengetahuan, memiliki pengetahuan tentang negosiasi, memiliki pengetahuan tentang kepribadian, memiliki pengetahuan tentang lingkungan, memiliki pengetahuan tentang organisasi, sering melakukan latihan negosiasi. Selanjutnya, menjadi negosiator yang handal. Belajar negosiasi dari film Thank You for Smoking. Ada beberapa hal yang dapat diambil berdasarkan film Thank You for Smoking. Untuk menjadi negosiator yang baik, beberapa ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepercayaan diri dan tidak gugup. Yang kedua, mampu meyakinkan lawan bahwa argumen kita benar, memahami konsep soft persuading. Soft persuading atau memaksa lawan berunding untuk mengikuti argumen kita dengan cara yang halus dan tersirat, atau tidak tampak perlu dilakukan oleh seorang negosiator yang baik. Hal tersebut terlihat pada adegan ketika Nick berulang kali mengatakan kepada lawan untuk berpedoman kepada kebebasan untuk memilih. Sanggup bangkit dari kondisi yang paling merugikan atau tidak menguntungkan sekalipun. Selanjutnya, mampu menggunakan diksi yang tepat dalam berargumen, mampu memprediksi langkah lawan. Yang terakhir, bangga akan kemampuan diri sebagai negosiator. Oke, itu dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, mari mengkaji sebelum mengkritisi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Ruang Demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.